Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para mahasiswa sekalian, kita lanjutkan perkuliahan mata kuliah keuangan negara yang secara daring. Alhamdulillah kita sudah memasuki perkuliahan yang ke-11. Dan untuk pembahasan hari ini kita mencoba memadukan antara ekonomi pasar antar negara, dan ini merupakan sebuah pembahasan kelanjutan dari strategi printing money yang berhubungan dengan inflasi di pertemuan sebelumnya lewat daring ya. Dimana seperti yang kita ketahui bersama bahwa sebelumnya untuk video perkuliahan kita mencoba membuka ruang diskusi tentang strategi percetakan uang, di mana uang tersebut 100% didistribusikan untuk para pelaku UMKM negara Indonesia 100% ya, dari produk lokal kita untuk menghidupi UMKM. Karena secara data mungkin bisa kita katakan bahwa 90% lapangan pekerjaan itu dari UMKM. Nah, ketika ada strategi pencetakan uang yang memang itu untuk UMKM, secara pasti jalannya UMKM, maka ini akan menghidupkan sumber daya manusia, menghidupkan pasar kerja, dan juga menghidupkan lapangan pekerjaan, sehingga lambat laun tingkat pengangguran akan berkurang, dan tentunya ini akan juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan yang ya bisa teman-teman simak di video sebelumnya. Nah, kali ini kita akan mencoba berbicara ekonomi pasar antar negara yang memang bisa kita lihat saat ini pasar itu sangat bebas. Apalagi kan sekarang kan yang namanya market itu sudah berbasis digitalisasi. Bahkan kita bisa membeli produk luar negeri hanya dengan satu aplikasi. Dan tentunya di situ ada persaingan harga dari berbagai macam negara dengan produk-produk yang sama. Baik, coba kita mulai semacam perbandingan dulu ya, bahwa kalau kita tarik ulur ke belakang di negara Jepang sekitar tahun 1970 sampai 1990-an, kita mengetahui bahwa negara Jepang itu merupakan cabang-cabang industri, baik itu elektronik, telekomunikasi, otomotif, dan sebagainya, yang tentunya ini bisa mentranspas cabang industri Amerika Serikat. Ya, contohlah merek-merek otomotif yang dari Jepang seperti Toyota, Honda, Daihatsu, Suzuki, dan sebagainya, yang memang produk otomotif itu membanjiri negara-negara luar Jepang, salah satunya di Amerika Serikat, sehingga produk asli dari Amerika Serikat itu mencoba bersaing dengan produk luar negeri, yaitu di negara Jepang. Coba kita perbandingkan dulu ya, dua produk negara ini dalam persaingan yang berhubungan dengan otomotif, sebelum kita mencoba menarik benang merah kira-kira apa yang bisa kita pelajari dari sini dan kita bisa hubungkan di negara kita, negara Indonesia ya. Produk asli otomotif dari Amerika Serikat itu adalah Harley Davidson, di mana secara kenyamanan berkendara produk Jepang ini jauh lebih ringan, lebih mudah, secara mesin juga lebih bagus daripada Harley Davidson. Karena tidak semua orang bisa mengendarai Harley Davidson itu. Selain bobotnya yang lumayan berat ya, kemudian juga mesinnya yang cepat panas. Nah, sehingga persaingan produk otomotif dua negara ini menjadi hal yang tidak berimbang. Namun anehnya, kenapa negara Amerika Serikat itu bisa bertahan terhadap gempuran dari produk-produk pasar dari negara Jepang? Karena ada rasa kebanggaan bagi masyarakat Amerika ketika menaiki Harley Davidson, produk dari negaranya sendiri, meskipun secara mesin, secara kenyamanan, secara otomotif itu tidak bisa dibandingkan dengan negara-negara Jepang tadi. Nah, rasa cinta ini yang membuat
pasar dari Amerika itu menjadi bisa bertahan, karena dibayangkan ketika seseorang mengendarai Harley Davidson itu meskipun secara harga jauh lebih mahal, secara bobot jauh lebih berat ya, secara mesin juga cepat panas, namun ada rasa kebanggaan, ada rasa kemewahan ketika mengendarai produk tersebut. Nah, inilah yang membuat pasar otomotif di Amerika Serikat bisa bertahan terhadap gempuran-gempuran dari produk Jepang yang berhubungan dengan dunia otomotif. Kenapa? Karena salah satunya adalah contoh mereka sangat mencintai produk dalam negeri mereka sendiri sehingga pasarnya bisa bersaing. Kalau kita coba ambil contoh lain di negara Cina ini merupakan orang-orang industri kreatif yang sangat luar biasa yang berhubungan dengan imitasi, karena apapun produk, baik itu elektronik, baik itu apapun namanya, Cina itu bisa membuat tiruannya dengan merek Cinanya dan dengan kualitas yang hampir sama. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa banyak sekali produk-produk yang berhubungan dengan elektronik itu berasal dari negara Cina ya, seperti handphone ya, atau mungkin produk-produk batik ya, apapun namanya, tongsis saja sekarang dari Cina dengan harga yang jauh lebih murah, namun secara kualitas juga agak mirip dengan produk asli. Dan tentunya saat ini kita sedang berada dalam pasar internasional, market secara terdigitalisasi. Berbagai macam produk-produk baik itu dalam negeri maupun dari luar negeri itu terjadi persaingan antar negara. Nah, sekarang bagaimana dengan negara Indonesia? Kalau kita coba bandingkan saja ya, tadi kalau teman-teman ada batik dari Cina ya, batik dari Cina itu harganya cuma 40.000 meskipun tidak tanpa tangan tuh, dengan bentuk print ya, print batik yang kualitasnya itu mirip sekali dengan negara Indonesia produknya, dan itu seharga 40.000. Dan tentunya batik dari lokal kita jauh lebih mahal, meskipun secara kualitas tentunya batik dengan tulisan tangan itu jauh lebih hebat daripada batik dengan print satu. Atau mungkin teman-teman kalau kita berbicara pakaian saja, kaos-kaos sablon yang dari Thailand yang membanjiri pasar Indonesia ini jauh lebih murah, sekitar 20 sampai 35.000 per lembar untuk kaos dengan sablon. Nah, kalau negara Indonesia kita belum beli kaos yang tanpa motif, belum sablonnya dan sebagainya, dan tentunya secara harga pun juga tidak bisa bersaing kalau kita berbicara dari segi harga ya. Nah, jadi mengacu kepada persaingan pasar negara saat ini, marilah kita mencoba mencintai produk-produk dari dalam negeri kita, mencintai produk-produk dari negara kita, sehingga para pelaku produktif, para industri kerja itu semakin bergerilya dalam hal memasarkan hasil-hasil dari mereka, meskipun secara harga barangkali tidak bisa dibandingkan ya dengan produk luar yang bisa menciptakan sebuah hasil dengan biaya yang murah dan secara kualitas yang agak-agak mirip tentunya. Mengacu kepada negara Amerika tadi dengan negara Jepang, perbandingannya kenapa Amerika bisa bertahan dengan produk otomotifnya? Karena ada rasa cinta terhadap barang-barang dari negaranya sendiri. Nah, kita sebagai masyarakat Indonesia juga bersedia atau mungkin bisa meningkatkan kecintaan kita kepada produk-produk dalam negeri kita. Terus, di mana peran pemerintah di sini? Kita coba lihat perbandingan ini, di mana peran pemerintah sehingga produk-produk dalam negeri itu menjadi lebih bergerilya. Ya, sederhananya peran pemerintah adalah ketika ada produk dari luar negeri yang memasuki negara Indonesia, pajaknya itu harus ditinggikan, harus dimahalkan, sehingga ketika dia sudah masuk ke dalam pasar Indonesia itu harganya bisa berimbang dengan produk-produk di negara kita, di negara Indonesia, lewat bentuk peraturan. Karena sederhananya ya, kita nggak secara harga mungkin nggak bisa bersaing dari produk-produk luar negeri karena harganya lebih murah dengan produk yang agak mirip. Jadi secara peraturan mungkin bisa kita tingkatkan untuk pajak masuk dalam negara kita
sehingga produk luar negeri baik itu dari Cina, dari Thailand, dari manapun negara luar itu yang produknya yang bisa dikatakan bersaing dengan produk dalam negeri Indonesia itu secara harga bisa kita seimbangkan. Dan tentunya dengan wujud kita dengan mencintai produk negara Indonesia itu akan semakin memberdayakan para pelaku-pelaku UMKM di negara kita sendiri, dan ini akan berdampak kepada tingkat pengangguran yang akan berkurang karena seperti yang kita coba prediksikan bahwa lapangan pekerjaan di negara kita ini sekitar 90% itu dari UMKM. Ketika pengangguran itu semakin berkurang, sumber daya manusia semakin meningkat, dan tentunya akan berpengaruh kepada tingkat kemiskinan di negara kita. Nah, itu mungkin semacam model atau mungkin semacam opini yang bisa kita sampaikan yang berhubungan dengan pasar antar negara ya. Baik, semoga perkuliahan hari ini bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.